Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 7 sampai 14. Saudara-saudara, kalian mengerti bahwa yang disebut anak-anak Abraham ialah mereka yang hidup dari iman. Adapun kitab suci sudah tahu sebelumnya bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berkat iman. Maka kitab suci dahulu sudah mewartakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi, mereka yang hidup dari iman akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sebaliknya, semua orang yang hidup dari pelaksanaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Memang tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Hal itu jelas karena orang yang benar akan hidup berkat imannya. Padahal dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan perbuatan, sebab tertulis, barang siapa melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah melakukan hal itu supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata,
bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kuasa Allah membebaskan. Pernahkah Anda mendengar tentang perasingan di antara para dukun? Masing-masing menonjolkan kesaktian masing-masing. Santet dan klenik sering dipakai untuk saling melawan. Bahkan, percaya atau tidak, mereka mengikatkan diri pada roh-roh tertentu untuk menambahkan kedikdayaan demi menumbangkan lawan. Cara berpikir itu seringkali merupakan cara para pengusir setan yang kotor dan pengagumnya. Beberapa penonton mujizat Yesus menilai keberhasilan Yesus terjadi demikian, yaitu karena ia bersekutu dengan Beelzebul penghulu setan. Tentu Yesus tidak menerima pandangan demikian. Kuasa Yesus berbeda sekali dengan kuasa dalam kerajaan iblis. Iblis bekerja dengan cara saling menjatuhkan. Mereka bertahan karena dipuja oleh manusia yang silau oleh kedahsyatannya. Dalam mekanisme saling cungkil itu, sebenarnya terletak kerapuhan dan kehancuran mereka sendiri. Nah, saudara terkasih, kuasa Yesus itu berbeda sama sekali. Yesus tidak mengusir iblis dengan cara iblis. Ia mengusir mereka dengan kuasa Allah. Kalau sesosok iblis merasuki manusia, ia akan memperbudaknya, sehingga manusia itu tidak lagi manusiawi dan hidupnya menjadi kering.
Kekeringan itu disebabkan karena roh jahat membuat hatinya membatu, sehingga ia tak dapat mengasihi. Akibatnya, orang itu cenderung suka memecah belah, kebohongan, menabur kebencian, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Singkatnya, orang menjadi budak. Bahkan bila Belzebul yang paling sakti bisa mengalahkan kuasa setan yang lain pun, hasilnya bukanlah pembebasan sejati, melainkan perbudakan baru yang lebih dalam. Kuasa Yesus berbeda. Kehadirannya tidak menghancurkan, melainkan menghidupkan. Yesus menyembuhkan hati, mengobati luka, memberi damai dan mengobarkan kasih sukacita. Ia tidak memberikan kita perbudakan baru, tetapi kebebasan sejati anak-anak Allah. Itulah sabda Yesus, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Tanda-tanda ini membedakan antara kuasa Allah dan kuasa Belzebul. Saudara-saudariku terkasih, apa pesan Injil bagi kita? Pertama, kita harus rendah hati. Jangan pernah merasa sombong, karena sombong adalah makanan empuk si jahat. Jangan pernah bersekutu dengan roh jahat, apalagi mengundangnya. Kalau kita merasa bahwa hati kita sudah bersih, segeralah bertanya, apakah Tuhan sudah mengisi hati kita itu dan menjadi penjaganya? Jangan-jangan hati kita hanya kosong saja, sehingga malah mengundang roh jahat lainnya. Undanglah Tuhan supaya Ia saja yang menjadi Raja dalam hati kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.